Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Raihan Laili dari IKN 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi. Jadi, latar belakang imunisasi adalah pada tahun 1974, WHO mencanangkan Expand Program on Immunization atau EPI dalam rangka pencegahan penularan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I, yaitu dengan cara meningkatkan cakupan imunisasi pada anak-anak di seluruh belahan dunia. Hasil dari program EPI ini cukup memuaskan, di mana terjadi peningkatan angka cakupan imunisasi dunia dari 5% menjadi 80%. Di Indonesia, EPI mulai diselenggarakan tahun 1977 dan berfokus pada campak, tuberkulosis, difteri, tetanus, pertusis, dan polio. Sementara imunisasi hepatitis B dimasukkan terakhir, karena vaksin hepatitis B baru tersedia pada tahun 1980-an. Menurut WHO, sekitar 1,5 juta anak mengalami kematian tiap tahunnya karena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pada tahun 2018, terdapat kurang lebih 20 juta anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap dan bahkan ada anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap cukup banyak. Situasi ini telah berdampak pada munculnya kejadian luar biasa atau KLB, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I seperti difteri, campak, dan polio. Apa itu imunisasi? Menurut Kementerian Kesehatan 2017, imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit, tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Pengertian lainnya yaitu, imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan kematian pada bayi dengan memberikan vaksin. Dengan imunisasi, seseorang menjadi kebal terhadap penyakit, khususnya penyakit infeksi, dan dengan demikian angka kejadian penyakit infeksi akan menurun, kecacatan serta kematian yang ditimbulkan akan berkurang. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia, meningitis, polio, dan campak. Apakah tujuan dari imunisasi? Tujuan imunisasi adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tersebut pada sekelompok masyarakat atau populasi, atau bahkan menghilangkannya dari dunia. Menurut Permenkes RI nomor 12 tahun 2017 disebutkan bahwa tujuan umum imunisasi yaitu turunnya angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Sedangkan tujuan khusus program ini adalah sebagai berikut. 1. Tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap atau ideal pada bayi sesuai target RPJMN. 2. Tercapainya Universal Child Immunization atau UCI, atau presentasenya minimal 80% bayi yang mendapatkan ideal di suatu desa atau kelurahan, di seluruh desa atau kelurahan. 3. Tercapainya target imunisasi lanjutan pada anak umur di bawah 2 tahun atau BADUTA dan pada anak usia sekolah dasar serta wanita usia subur atau WUS. 4. Tercapainya reduksi, eliminasi, dan eradikasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. 5. Tercapainya perlindungan optimal kepada masyarakat yang akan berpergian ke daerah endemis penyakit tertentu. 6. Terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengelolaan limbah medis. Apa saja jenis imunisasi? Nah, jenis-jenis imunisasi yaitu imunisasi BCG atau Bacillus calmette-guerin.
Imunisasi ini bertujuan untuk melindungi tubuh dari kuman penyebab penyakit tuberkulosis atau TB. TB adalah penyakit yang menular berbahaya yang dapat menyerang saluran pernapasan, tulang, otot, kulit, kelenjar getah bening, otak, saluran cerna, dan ginjal. Selanjutnya, imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B bertujuan untuk mencegah penyakit hepatitis B, yaitu infeksi hati yang dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti sirosis dan kanker hati. Jenis vaksin yang digunakan adalah vaksin hepatitis B. Lalu yang ketiga, imunisasi DPT-HB-HIB. Imunisasi DPT-HB-HIB dapat memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap 6 penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis atau batuk rejan, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis atau radang otak. Selanjutnya ada imunisasi campak. Imunisasi campak diberikan sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit campak berat yang dapat menyebabkan pneumonia, diare, dan radang otak atau ensefalitis. Dan yang terakhir ada imunisasi polio. Polio adalah penyakit menular akibat infeksi virus yang menyerang sistem saraf di otak dan saraf tulang belakang. Pada kasus yang parah, polio dapat menyebabkan sesak napas, meningitis, kelumpuhan, hingga kematian. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam imunisasi? Sasaran imunisasi yang pertama yaitu bayi. Adapun jenis imunisasi yang diberikan kepada bayi yaitu BCG untuk bayi 0-7 hari, hepatitis B untuk bayi 1 bulan, DPT-HB-HIB untuk bayi 1, 2, 3, dan 4 bulan, campak untuk bayi 2, 3, dan 4 bulan, serta polio untuk bayi 9 bulan. Saran yang kedua yaitu untuk balita. Jenis imunisasinya yaitu DPT-HB-HIB untuk balita 18 bulan, campak untuk balita 24 bulan. Selanjutnya, sasaran imunisasi untuk anak SD dan atau sederajat. Jenis imunisasinya yaitu campak untuk anak kelas 1 SD yang diberikan pada bulan Agustus, imunisasi DT untuk anak kelas 1 SD yang diberikan pada bulan November, dan imunisasi TD untuk anak kelas 2 dan 3 SD yang diberikan pada bulan November. Kapankah jadwal imunisasi? Jadwal pemberian imunisasi dasar untuk bayi usia 0-11 bulan terdiri dari pemberian imunisasi HB, BCG, DPT-HB-HIB, polio, dan campak dengan masing-masing interval waktu tertentu. Pemberian imunisasi dasar lanjutan pada balita terdiri dari imunisasi DPT-HB-HIB, booster pada usia 18 bulan, dan campak atau MR booster pada usia 24 bulan. Mengapa imunisasi penting bagi anak? Imunisasi penting bagi anak karena imunisasi akan meningkatkan kekebalan tubuh bayi dan anak sehingga mampu melawan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin tersebut. Anak yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap, maka tidak akan menularkan penyakit ke lingkungan sekitarnya. Artinya, imunisasi tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, namun juga bermanfaat untuk mencegah penyebaran penyakit pada orang lain. Anak yang sudah diberikan imunisasi bukan berarti menjadi kebal atas penyakit. Ia masih berisiko terinfeksi penyakit. Namun kemungkinannya kecil, hanya 5-15%. Dengan imunisasi, kondisi penyakit tersebut akan jauh lebih ringan dan tidak berbahaya dibandingkan dengan anak-anak yang tidak atau belum diimunisasi. Karena pada dasarnya perlindungan imunisasi sekitar 80-95%. Pencegahan penyakit melalui imunisasi kepada anak merupakan cara perlindungan terhadap infeksi yang paling efektif dan jauh lebih murah dibanding mengobati seseorang apabila telah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Di mana anak mendapatkan imunisasi? Yang pertama, imunisasi BCG. Untuk penyuntikan vaksin BCG, caranya disebut dengan intrakutan. Maksudnya, cara penyuntikannya dilakukan di dalam jaringan kulit, sehingga sangat dangkal. Sedangkan untuk posisi jarumnya harus datar. Hal ini agar vaksin bisa masuk ke jaringan lemak. Untuk lokasi penyuntikan imunisasi dengan cara intrakutan, dilakukan di bagian yang peredaran darahnya banyak. Contohnya, di lengan atau antara bokong dan paha. Yang kedua, imunisasi DPT atau hepatitis B atau tifus.
Pemberian vaksin ini, cara penyuntikannya disebut dengan intramuskular, di mana penyuntikannya di dalam otot, sehingga jarum yang dimasukkan lebih panjang agar bisa masuk ke dalam jaringan otot. Dengan jarum yang panjang, tentunya akan mengurangi rasa sakit. Untuk lokasi penyuntikan imunisasi dilakukan di daerah yang terdapat pembuluh darah besar dan syaraf. Jika yang diimunisasi anak berusia di bawah 1 tahun, lokasinya adalah di paha. Sedangkan untuk anak yang lebih besar, lokasi penyuntikannya di lengan atas. Yang ketiga, imunisasi campak atau MMR atau varicella. Pemberian vaksin ini, cara penyuntikannya dinamakan subkutan, di mana penyuntikan dilakukan di bawah jaringan kulit namun sebelum otot. Untuk cara melakukannya dengan cara mencubit terlebih dahulu bagian yang akan disuntik. Sedangkan lokasi penyuntikan imunisasi ini dilakukan di daerah yang peredaran darahnya sedikit dan terdapat jaringan lemak di bawahnya seperti paha dan lengan atas. Di manakah dilakukannya imunisasi? Nah, jadi imunisasi dapat dilakukan di posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan tempat praktek dokter anak atau bidan. Bagaimana cara imunisasi atau vaksin bekerja? Dirangkum dari laman World Health Organization, vaksin mengandung antigen yang sama dengan antigen yang menyebabkan penyakit. Namun, antigen yang ada di dalam vaksin tersebut sudah dikendalikan atau dilemahkan, sehingga pemberian vaksin tidak menyebabkan orang menderita penyakit seperti jika orang tersebut terpapar dengan antigen yang sama secara alamiah. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi 1 atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. Dengan begitu, sebagai respon adanya ancaman dari musuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Namun, kekebalan yang didapat melalui vaksinasi tidaklah bertahan seumur hidup terhadap infeksi penyakit berbahaya. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang imunisasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.